Ngopi, ngopi, ngopi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua di grup Kelas Sinergi, channel Telegram Kelas Sinergi, dan pokoknya siapapun yang menyimak video ini, ya. Jadi ada pembahasan yang menarik nih yang bakal saya bahas. Ini menarik karena emang ini hasil saya berpikir, ya, dan rasanya kalau nggak saya bahas itu kurang greget gitu. Saya ingin mendokumentasikan pembahasan ini supaya jadi pengingat saya pribadi juga nanti ke depannya gitu. Jadi pembahasan yang ingin saya bahas di sini adalah tentang ini. Keep it simple. Ya, ini bahasa Inggris ya. Keep it simple itu artinya sesuatu yang sederhana itu ya harus kita biarkan sederhana gitu. Karena gini, saya lihat fenomena ya kadang mempelajari sepanjang saya menjalankan usaha khususnya di bidang networking ya, di mana saya bertemu banyak orang, bertemu banyak masing-masing karakter gitu ya. Dan saya menemukan ada fakta menarik bahwa rata-rata orang tuh selalu kadang gitu ya, kadang memperumit ya, menjelimetkan menjelimetkan hal yang sebenarnya sederhana gitu. Jadi konsep atau sistem yang sudah dibikin sederhana pun kadang dibikin pusing gitu ya, kadang dibikin diutak-atik, oh ini jadi begini jadi pusing gitu ya. Padahal simpel gitu. Kaitannya dengan usaha, bisnis yang sedang kita rintis ya, yang sedang saya rintis khususnya, itu sudah ada sistem yang sangat memudahkan teman-teman semua untuk dapat memperoleh hasil minimalnya seperti itu ya. Katakanlah misalnya di bisnis yang sedang saya jalankan, bisnis PTBS, itu ada minimalnya PTBS sudah menyiapkan reward ya, berupa kendaraan, motor atau umroh senilai 20 juta, atau mobil senilai 150 juta, kemudian mobil lagi senilai 500 juta, dan terakhir rumah 1 miliar. Itu sudah ada pakemnya gitu ya, sudah ada bahwa ini loh yang akan kita dapatkan, ini potensi, dan sudah ada realnya gitu ya, tinggal kita ikuti saja, kita ikuti sistemnya. Nah tapi balik lagi, kadang-kadang orang itu suka memperumitkan, jadi bikin pusing sendiri gitu ya, bikin pusing di awal, akhirnya tidak jalan-jalan, tidak mulai-mulai, dan ya nggak kemana-mana gitu. Sekarang gini Bapak Ibu, kita bandingkan, kita fair-fairan ya, kita fair-fairan karena saya juga latar belakangnya adalah seorang pebisnis lah ya, saya sering mencoba berbagai macam bisnis. Ketika Bapak Ibu memulai suatu bisnis, misalkan bisnis atau usaha lah ya, usaha dagang, seperti saya contoh pernah berbisnis bikin kuliner, pernah ya, kemudian saya jualan baju pernah gitu ya, adalah beberapa bisnis lagi yang sifatnya semacam itu. Dan kalau kita runut-runut dari perkara modalnya juga itu lumayan ya. Dulu saya bikin cilok saja ya, cilok yang kekinian ya, dia ada kemasan seperti itu modal juga udah hampir 5 jutaan, 5 jutaan ke atas, karena saya harus bikin packingnya juga harus yang ini gitu ya, yang bagus gitu. Kemudian juga kualitas dari ciloknya juga harus berbeda gitu ya. Kemudian juga dari perkara pemasarannya ya, saya harus banyak paid promote, harus banyak iklan berbayar gitu ya, karena supaya laku gitu ya. Dan memang alhamdulillah berjalan walaupun tidak lama ya, karena banyak faktor ya, khususnya adalah kendala-kendala yang akan ditemukan di jalan ya, di tengah perjalanan. Ya, kemudian juga jualan yang lain pun sama. Atau kita ambil misalnya Bapak Ibu pilih jualan atau membuka sebuah gerai atau toko lontong misalnya, warung ya. Kebetulan saya juga masih ada saudara yang membuka warung ya. Itu pun nggak mudah gitu ya. Misalnya kita harus belanja ke grosir rutin ya, kemudian juga harus istilahnya lokasinya juga harus dipikirin ya, lokasi tempat kita membuka warung kita, toko kita. Kemudian juga faktor lingkungan ya, apakah mendukung atau tidak gitu kan. Kemudian juga faktor kompetitor, apakah di lingkungan kita ini tetangga kita ada yang warung juga apa enggak gitu. Nah, itu kan mempengaruhi omset kita, akan mempengaruhi jumlah pembeli yang akan membeli kita. Itu banyak di usaha lain. Atau misalnya kasarnya kita lebih luas lagi, Bapak Ibu saat ini mencari rezeki, meraih rezeki dengan cara bekerja. Sama juga, makanya kita kuliah dari SD sampai SMA gitu, sampai kuliah. Itu kan tujuannya supaya kita punya skill, di mana skill tersebut bisa dipakai di masa ketika kita bekerja gitu kan. Kemudian pengalaman dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya lebih rumit daripada bisnis yang sedang akan
atau saat ini mungkin Bapak Ibu jalankan gitu ya, yaitu bisnis networking gitu. Jadi memang bisnis networking ini adalah bisnis yang sudah dibikin sistemnya, dibikin konsepnya, realnya sudah ada, dan itu akan membuat pertumbuhan teman-teman bisnisnya itu lebih lebih berkembang pesat tanpa harus banyak sekali risiko, tanpa harus banyak sekali operasional dan lain sebagainya. Karena sudah bersistem seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini khususnya yang belum bergabung, misalnya belum memutuskan untuk ambil bagian karena mungkin banyak sekali analisa, banyak sekali pertimbangan gitu ya. Tapi Bapak Ibu mungkin melihat teman-teman Bapak Ibu yang semangat menjaga usaha ini dan sering sekali memposting kok orang bisa saja dengan gampangnya uh, mendapat sebuah mobil ya, dapat rumah gratis gitu ya, dapat motor atau apapun yang selama ini kita impikan gitu, kok orang bisa dengan mudahnya gitu. Ini mudah ini tanda kutip karena emang tetap mudah atau gampang itu balik lagi ke individu sendiri sih gitu ya, balik lagi ke kapasitas masing-masing. Tapi pada dasarnya kok tetap gampang gitu kan. Kita ngelihat kadang-kadang kok ada orang yang latar belakangnya cuma seorang pedagang asong, ada orang yang seorang OB ya, atau ada yang ojek online kok bisa bisa punya Pajero bahkan sampai rumah 1 miliar kok bisa sih dari usaha ini gitu ya. Karena memang mereka mempertahankan ini. Ya. Mereka tetap berpikiran bahwa ini sederhana gitu, ini gampang di sini gitu ya. Bapak Ibu bayangin aja, teknis usaha ini, Bapak Ibu hanya belanja di awal, ya, Bapak Ibu hanya belanja di awal, ini namanya first order, senilai 2,1 juta. Ya, Bapak Ibu hanya belanja di awal senilai 2,1 juta. Ini pun Bapak Ibu akan dapat produk sebanyak dengan nilai 3 juta. Ini clear, ini Bapak Ibu memulai usaha ini hanya dengan begini saja. Ini pun hanya sekali, hanya 1 kali seumur hidup Bapak Ibu. Kedepannya tuh Bapak Ibu nggak perlu lagi bayar administrasi atau maintenance website virtual office ya, atau misalnya bayar-bayar apapun itu nggak perlu. Ya, ini hanya benar-benar akad awal kita berbisnis itu hanya ini saja. Bapak Ibu hanya first order, belanja produk ya dengan minimal misalnya paket basicnya 2,1 juta itu sudah termasuk registrasi ya, paket produknya 2 juta, dapat produk senilai 3 juta atau 12 varian box. Ya, 12 varian produk. Nah, kemudian pengembangannya bagaimana? Gitu ya. Bapak Ibu tidak kalau berpikir saat ini mungkin kita harus jualan banyak produk ya, harus jualan terus itu nggak kayak gitu. Ini bisnis bersistem. Keep it simple. Tetap kita mempertahankan bahwa ini sederhana. Ya, jangan bikin rumit ya. Jangan bikin rumit duluan yang akhirnya Bapak Ibu jadi drop, jadi malas untuk mencoba. Itu padahal gampang gitu ya. Padahal gampang sekali. Itu belum lagi dibantu oleh tim. Gitu. Ya, jadi teknisnya ini bukan kita harus jualan satu persatu produk, kemudian itu kita repeat order lagi gitu ya, seperti kita berdagang kelontong atau konvensional ya, atau toko warung seperti itu bukan. Ya. Jadi Bapak Ibu, produk yang Bapak Ibu dapatkan ini boleh dikonsumsi sendiri atau boleh dijual juga boleh dengan harga yang sudah di standar oleh perusahaan ya, itu udah ada keuntungannya juga sudah lumayan gitu ya. Nah kemudian teknis selanjutnya adalah ketika Bapak Ibu sudah menggunakan produknya, merasakan oh ini manfaatnya loh gitu ya. Misalnya ada kesehatan, kan kita produknya banyak ya. Ada yang buat otomotif, ada yang buat kesehatan kita sendiri, ada juga yang untuk pertanian. Ya, itu segmennya luas sekali. Itu segmennya luas sekali dan banyak sekali orang yang memang saat ini membutuhkan sebenarnya gitu ya, apalagi di masa pandemi saat ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah merasakan semua manfaat produknya, Bapak Ibu hanya tinggal mereferensikan, menceritakan gitu ya. Apa aja yang diceritakan? Pertama produknya. Produknya Bapak Ibu rasakan, apa manfaat yang Bapak Ibu rasakan dari produk tersebut? Ceritakan pada teman atau kenalan Bapak Ibu ya, gitu ya. Nah kemudian jangan hanya produknya saja, karena ingat di sini kita tidak hanya jualan produk, ya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa orang tuh kadang-kadang nggak suka dijuali, kadang-kadang orang tuh nggak suka disodori produk, kemudian dia tahu bahwa kita tuh pengen dibeli produknya gitu ya. Akhirnya mereka hanya beli karena sekedar kasihan gitu kan. Nah jangan hanya jelaskan produknya, tapi juga jelaskan peluang usahanya. Karena PT BIS pada dasarnya ini punya visi misi yang luar biasa, punya target, punya program yang luar biasa untuk masyarakat, gitu ya. Dan membantu khususnya pada masa pandemi saat ini, di saat orang-orang banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang usaha juga mendadak jadi sepi ya. Jadi banyak orang yang asalnya merasa nyaman gitu ya dengan pekerjaan rutinnya, dengan jualan yang saat ini ditekuninya,
Ternyata ketika pandemi itu memberikan sedikit pelajaran bahwa tidak ada yang menjamin apapun, gitu ya. Kita mau bekerja di perusahaan pun dapat gaji bulanan juga belum tentu lama kok, gitu ya. Saat ini jujur-jujuran aja sama Bapak Ibu saat ini bekerja di sebuah perusahaan, seberapa yakin Bapak Ibu bisa bekerja sampai lama? Seberapa yakin dengan kondisi saat ini? Ya, silakan jawab sendiri aja, gitu ya. Nah, makanya di sini kita tidak hanya menawarkan produk, tapi kita mereferensikan juga peluang usahanya. Itu wajib diinformasikan kepada siapapun yang kita referensikan. Ya. Kita ceritakan apa sih program-programnya, visi misi perusahaan apa, kemudian juga bagaimana sih habit dari budaya kerja kita, tim dan perusahaan seperti apa, ya dengan training SLC, dengan dan lain sebagainya lah, dengan program-program. Sekarang banyak sekali PTPS mengadakan program-program yang luar biasa menurut saya, ya, dari sedekah beras bulanan, sedekah beras bulan Ramadan gitu ya, apalagi gitu ya. Kemudian juga sekarang lagi ada masuk lagi program untuk anak yatim, 1.000 anak yatim ya menjadi hafiz Quran, masya Allah, luar biasa. Ya. Nah ini kita ceritakan semuanya gitu, lengkap gitu ya. Dan ini pun hanya Bapak Ibu hanya cukup mereferensikan kepada 2 orang saja. Nah 2 orang ini bagaimana caranya? 2 orang ini melakukan hal yang sama dengan Bapak Ibu, gampang gitu ya. Jadi nggak perlu banyak teknis macam-macam gitu. Bapak Ibu mereferensikan kepada 2 teman Bapak Ibu. Nah, teman Bapak Ibu ini melakukan hal yang sama dengan ini. Hanya belanja produk saja. Jadi memang kita mereferensikan produk dan bisnisnya. Nah, ketika teman Bapak Ibu ini anggaplah ini si A dan si B. Mereka mungkin ada yang memutuskan untuk melanjutkan bisnisnya, ada juga yang hanya membeli produk saja. Itu nggak masalah gitu ya. Itu nggak masalah, clear, karena akad awalnya itu sudah belanja, sudah jual beli produk. Yang penting teman Bapak Ibu pastikan teman Bapak Ibu ini yang Bapak Ibu referensikan ini pastikan sudah dapat produk. Ya, jadi sesuai dengan haknya mereka sudah mengeluarkan uang, sudah membayar uang ya sesuai dengan paket produk yang dibeli, dan mereka sudah harus dapat produknya. Jangan sampai ditahan-tahan, jangan sampai produknya kemana gitu ya. Gitu. Nah, kemudian teknisnya untuk pengembangannya bagaimana? Bapak Ibu tinggal bantu teman Bapak Ibu ini yang barusan Bapak Ibu referensikan, dan mereka juga closing istilahnya gitu ya. Mereka membeli paket first order ya untuk melakukan hal yang sama, namanya duplikasi. Ya, namanya duplikasi. Ya, untuk melakukan hal sama. Jadi artinya si A dan si B ini akan melakukan hal yang sama. Mereka mereferensikan juga ke 2 orang temannya. Jadi masing-masing hanya seperti ini aja. Gitu. Jadi tugas Bapak Ibu sebenarnya ini nih. Nah, segini aja udah cukup. Karena sisanya nanti untuk AB ini nanti kita bantu mereka untuk melakukan hal yang sama. Seperti itu gitu. Di sini. Jadi teman-teman nggak perlu jualan banyak produk. Nah, apakah dengan begini teman-teman bisa mendapatkan hasil? Bisa, gitu ya. Bisa. Pertama dari hasil pasangan. Bapak Ibu ketika A dan B ini terpasang, ya, Bapak Ibu akan mendapatkan Rp50.000 per pasangnya. Nah, kemudian ini terus berlanjut ya. Jadi ini terpasang ya. Berarti ini 50.000, ini 50.000 juga. Kemudian juga belum misalnya anggaplah Bapak Ibu hanya mereferensikan 2 orang ini aja ya, gitu seumur hidup Bapak Ibu gitu ya. Karena sisanya nanti menduplikasi. Bapak Ibu hanya mereferensikan ini saja. Nah, Bapak Ibu berarti hanya mendapatkan dari sponsor ini komisi penjualan langsung 20% dari paket 2,1 juta, yaitu 400.000. Ini 400.000, ini 400.000. Nah, jadi kalau untuk penjualan langsung Bapak Ibu hanya mendapatkan 800.000. Ini selesai. Nah, tapi untuk 50.000 ini akan berlanjut terus sampai, karena kan kita membantu mereka semua untuk bisa sama-sama berkembang, menduplikasi. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu ini terus bertumbuh, ketika Bapak Ibu masuk ke poin 100-100, Bapak Ibu sudah mendapatkan 20 juta umroh atau motor. Bisa gitu. Yang penting kita konsisten istiqomah bantu teman-teman kita semua. Kita menghidupkan. Ingat ini, keep it simple. Tetap pertahankan bahwa ini sederhana bisnis ini gitu ya. Kita nggak usah rumit, nggak usah berpikir rumit dulu. Kita hanya mereferensikan 2 orang aja. Masing-masing 2 orang saja cukup. Ya. Karena insya Allah ini sudah terjadi gitu ya. Dan makanya nggak aneh kalau banyak orang yang latar belakangnya bukan pebisnis tapi sukses, banyak. Karena emang seperti inilah pola kerjanya. Kita hanya mengandalkan kebersamaan, kekompakan gitu ya. Satu frekuensi, semua orang yang sama-sama ingin berjuang, ingin merubah hidupnya, ingin yang punya hutang, ingin lunas hutangnya. Bareng-bareng berjuang di sini. Kita gunakan sistem ini, kita manfaatkan sistemnya. Apalagi banyak sekali strategi-strategi yang bisa bikin percepatan itu ada. Ini saya bahas simpelnya saja gitu ya. Karena ini sesuai temanya, keep it simple. Ya, ini sederhana sekali. Kemudian lanjut lagi sampai 350 pasang.
ya dihitung dari poin belum mungkin ada yang repeat order juga, itu juga dihitung poin ya, jadi lebih cepat sebenarnya gitu ya. Bapak Ibu dapat bisa klaim mau cash senilai 150 juta ya. Kita anggap sampai sini aja dulu deh, ini kan udah lumayan Bapak Ibu ya, dengan pola seperti ini ya. Ini belum termasuk komisi pasangan ini ya. Komisi pasangan ini yang potensinya seharinya itu 600.000 ya, potensinya itu 600.000 seharinya dari pasangan dan ini menjadi passive income gitu. Sederhana sekali, keep it simple, tetap konsep yang sudah dibikin sederhana tetap dibikin sederhana, jadi insya Allah kita akan jalan terus karena emang mudah sekali. Kita bantu teman-teman, kita jelaskan bahwa ini bisnis sederhana gitu, supaya teman-teman yang lain juga satu frekuensi. Karena kebanyakan teman-teman yang gagal, teman-teman yang tengah jalan udah berhenti atau menyerah gitu ya, itu karena belum tahu bahwa konsep ini sebenarnya sederhana. Pertama itu, keduanya memang tidak dikerjain gitu. Karena kalau dikerjain kita akan terus melatih, akhirnya yang sederhana ini jadi makin mudah gitu ya, makin mudah sekali ya. Semua mitra yang bergabung itu akan mendapatkan hak yang sama, yaitu minimalnya mendapatkan total reward senilai 1,67 miliar. Nah, itu dari reward aja, minimal ya. Kenapa saya bilang minimal? Karena itu dari reward aja. Saya belum bahas tentang royalti, belum bahas tentang pasangan ini ya, kemudian penjualan langsung ya, kemudian juga plus out dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Saya hanya menjelaskan hanya reward dan sponsor, kemudian pasangan. Ini juga udah lumayan gitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Teman-teman, kalau kita bayangin teman-teman mulai usaha yang lain ya, teman-teman mulai usaha yang lain yang mungkin lebih memakan energi ya, lebih memakan budget anggaran modal yang luar biasa, itu saya yakin teman-teman nggak akan mulai bisnis. Tapi kalau di sini karena Bapak Ibu hanya cukup belanja awal saja gitu ya, kemudian Bapak Ibu cukup mereferensikan 2 orang saja, kemudian bantu 2 orang tersebut, teman-teman Bapak Ibu tersebut ya, yang sudah menjadi tim Bapak Ibu gitu ya, untuk melakukan hal yang sama. Nah, potensi tadi itu akan Bapak Ibu dapatkan, penghasilan, reward senilai 1,67 miliar gitu ya, itu akan Bapak Ibu rasakan. Karena ada sistem yang berjalan di situ. Yang penting kita istiqomah. Terus bantu teman-teman supaya ya kita pun mendapatkan hasilnya itu lebih cepat dan lebih nikmat gitu. Karena kalau misalnya kita tidak membantu teman-teman, nanti biasanya juga nggak akan lama gitu ya. Karena aset kita di bisnis ini adalah mitra-mitra usaha kita, mitra-mitra bisnis kita, yang kita bantuin, yang kita kasih ilmu-ilmu dasar ya, kita bantu teknis non teknisnya di bisnis ini, insya Allah semuanya akan jalan ya. Paling itu aja dari saya yang ingin saya sampaikan ya, mudah-mudahan memberikan semangat lagi nih teman-teman yang mungkin lagi lesu, lagi malas gitu ya. Kita ingat bahwa ya ini aja gitu, keep it simple, bahwa ini bisnis yang paling simpel sebenarnya untuk kita bisa ikhtiarkan, kita bisa usahakan supaya kita juga bisa survive ya di khususnya masa pandemi seperti ini yang mulai bisnis apapun sebenarnya sulit gitu ya. Paling itu aja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.